Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ngucapin salam kenal buat semuanya dari saya Ehsan. Terutama salam lehoy buat semuanya, buat para fansnya Reza Jenoponto ya. Buat semua para fans yang ada di Indonesia, yang ada di manapun kalian berada, pokoknya yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Jenoponto, yang di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, dan Saudi Arabia ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, salam lehoy, salam kenal, dan salam silaturahmi dari saya. Di video ini saya mau berpendapat tentang Reza ya, dan tentang kenapa saya bisa ngefans sama Reza. Pertama saya lihat Reza itu di dulu ya, beberapa bulan ke belakang itu di ada yang ngebagiin di beranda Facebook itu dari TikTok, itu suaranya pas saya dengar-dengar itu suaranya, pertama-tama itu nggak percaya ya kalau itu adalah suara asli dari Reza. Setelah didengar-dengar juga ternyata belum percaya juga ya, bahwa itu suara Reza asli. Saya kira itu adalah lip sync ya, tapi ternyata kemudian ada yang ngebagiin juga suara Reza itu tanpa musik gitu, dia live tapi tanpa musik. Ternyata itu adalah suara dia yang asli, itu enggak lip sync gitu. Nah dari itu saya mulai buka di YouTube ya, dibuka-buka di YouTube cari tahu, nyanyiin lagu apapun itu ternyata benar itu adalah suaranya, suara asli Reza gitu. Sangat mirip banget, kalau menurut saya itu sangat mirip banget dengan suara almarhumah Teteh Nika Ardila. Sebenarnya kenapa alasan saya suka dengan ngefans dengan Reza itu, sebenarnya alasannya karena saya adalah fans dari almarhumah Nika Ardila ya. Dari dulu itu saya fans banget dengan beliau karena saya lahir tahun 80-an, jadi saya tahu banget, pernah mengalami masa kepopuleran Teteh Nika Ardila itu tahun, karena saya kelahiran tahun 85 ya. Terus beliau meninggal itu berpulang pada tahun 1995. Nah, waktu itu tahun 80-an itu, dari saya kecil ya, dari saya masih SD itu, lagu-lagu beliau itu, lagu Teteh almarhum Teteh Nika Ardila itu pokoknya di seluruh Indonesia, dimanapun itu Indonesianya itu, pokoknya semuanya, radio, televisi, di berita-berita selalu ada lagu almarhumah Teteh Nika Ardila, dan albumnya itu sangat banyak. Dulu itu sampai terjual kasetnya itu sampai jutaan kaset yang terjual ya di seluruh Indonesia itu, dan menjadi artis Indonesia paling populer pada tahun itu, pada tahun 80-an itu. Album-albumnya banyak. Terus beliau juga main sinetron, main film, dan suaranya itu kan khas ya. Kalau almarhumah Teteh Nika Ardila itu kita denger dia bicara aja kayak lucu, kayak suaranya itu serak-serak, kayak renyah gitu, enak banget didengar gitu. Terus bukan dari suaranya aja, dari parasnya, semua orang se-Indonesia kayaknya ya, semua orang suka dan sayang dengan almarhumah Teteh Nika Ardila. Meskipun parasnya tanpa make up, tanpa apapun itu, dia itu sangat cantik. Kalau misalkan kita lihat aja sekarang di YouTube ya, sinetron-sinetron yang pernah beliau bintangi itu, kalau kita lihat parasnya, wajahnya Teteh Nika Ardila itu kayak kayak wajah-wajah zaman sekarang aja. Terus beliau dulu itu adalah trendsetter fashion itu. Kalau dilihat fashionnya itu sampai sekarang itu fashionnya masih dipakai loh. Dari tahun sekarang udah tahun 2022, tapi fashionnya almarhumah Nika Ardila itu masih nggak ketinggalan zaman sampai sekarang. Seperti itu, hingga pada waktu dulu itu ya,
setiap rumah itu pasti punya kasetnya, kaset albumnya almarhum Teteh Nika Ardila gitu. Setiap rumah dan setiap orang itu pasti tahu dan hafal banget dengan lagu dari almarhumah Teteh Nika Ardila. Anak SD, SMP, SMA, bahkan orang-orang tua juga tahu lah, hafal dengan lagu-lagu almarhum. Hingga pada tahun 1995 beliau berpulang, dan berita tentang meninggalnya almarhumah Teteh Nika Ardila itu dari beberapa menit setelah beliau berpulang, itu beritanya di seluruh Indonesia sampai ke mancanegara. Dan semua orang waktu itu, saya ingat tahun 95 itu mungkin saya umur 10 tahunan ya, ingat pas beritanya meninggalnya almarhum Nika Ardila, semua orang di kampung, fans-fansnya semua itu pada nangis dan gak percaya dengan kepulangan beliau. Dan sampai sekarang, kita lihat aja sampai sekarang, fansnya almarhumah Teteh Nika Ardila itu 27 tahun loh, dari tahun 1995 sampai sekarang 2022. Fansnya itu malah makin banyak dan masih sangat setia. Dan kenapa sekarang banyak sekali fans dari Reza itu kan baru sekarang, tapi fansnya udah banyak banget. Udah banyak banget yang di Bandung, yang di Cimahi, yang ada di Jakarta, dimanapun mereka berada, di Malaysia juga ada. Itu karena dari tahun 95 sampai tahun 2022 sekarang itu, mungkin anak-anak jadul ya, zaman dulu itu merindukan suara dari almarhumah Teteh Nika Ardila yang sekarang ada pada Reza gitu. Maksudnya suaranya mirip 90%, 90%-an lah mirip. Karena kalau kita dengerin ya, dia nyanyi di TikTok itu, yang langsung live itu, terus kalau misalkan dia nyanyi itu, kalau kita dengerin lah, dibiarin HP-nya agak jauh, terus kita dengerin itu, hampir kita kayak denger suara almarhumah Teteh Nika Ardila. Makanya dari itu dia viral itu, karena semua fans dari almarhum Nika Ardila dan yang tahu tentang suara Nika Ardila itu kayak terobati kerinduannya yang selama 27 tahun kehilangan suara dari almarhumah Teteh Nika Ardila gitu. Saya fans banget ya sama beliau, dan sekarang saya ngefans juga sama Reza. Apalagi sekarang dia udah ngeluarin satu single perdana ya, ciptaan Teteh Melly Goeslaw, yang berjudul Beban Cinta 2. Dulu sempat dinyanyiin oleh Irwansyah, dan sekarang dinyanyiin sama Reza. Dan alhamdulillah sekarang selama kurang lebih dari 2 minggu itu ya, udah viewersnya udah lebih dari 1 juta ya, bahkan lebih dari 1 juta itu. Dan itu pun video klipnya belum diupload loh, belum ada loh. Baru aja ngupload lagunya sama musiknya, udah lebih dari 1 juta orang viewers, kurang lebih dari 2 minggu. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sekarang itu fansnya Reza itu ada di mana-mana loh. Baru aja ngeluarin satu single perdana, tapi fansnya udah ada di mana-mana, di berbagai kota, sampai di berbagai negara juga. Banyak sekali fans beliau dari Malaysia. Terus yang reaction suaranya dia itu nggak cuma dari Indonesia aja, kebanyakan malah dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan dari negara-negara tetangga yang lainnya. Nah, kalau menurut saya tentang lagu Beban Cinta 2 itu, kalau dilihat dari lirik-liriknya itu kayak mirip dengan lirik lagu, artinya itu agak-agak sama dengan lirik lagu
yang mama aku ingin pulang itu kayak mirip kayak ke situ, itu artinya ya kayak sama gitu. Dan suaranya kalau didengar-dengar dari Beban Cinta 2 itu suaranya ya kayak lengkingannya, kayak nada tingginya, kayak serak-seraknya itu memang kayak tarikannya itu kayak sama dengan mirip tapi tak sama gitu. Kayak gimana ya? Kayak 11-12 gitu ya. Maksudnya kalau dibilang beda banyak kesamaannya. Kalau dibilang sama ada perbedaannya, tapi alhamdulillah Reza menjadi diri sendiri ya. Terus dia juga bisa menyanyikan berbagai genre lagu ya, kayak lagu pop, lagu dangdut, dan lagu-lagu yang lainnya. Dan Masya Allah suaranya masih sama, hampir sama dengan suara Teteh kalau dia lagi nyanyi Malaysia, lagi nyanyi dangdut juga ada suara-suara Tetehnya itu, suara almarhum Teknik Adilanya itu ada gitu. Dan makanya banyak sekali fansnya sekarang ya, dimanapun berada. Buat fansnya tetap dukung Reza, support terus sampai Reza sukses menjadi penyanyi artis Indonesia, insya Allah menjadi penyanyi yang bisa mengharumkan nama kota dan nama negaranya. Terus buat semuanya dukung terus Reza. Pokoknya dukung terus, support terus, tonton terus sampai Reza menjadi sukses dan menjadi penyanyi populer di Indonesia. Nggak cuma di Indonesia aja ya, mudah-mudahan sampai ke internasional ya. Dan buat semuanya salam kenal dari saya, dari Ihsan. Salam kenal buat para fans Reza, dan salam lehoi dan sehat selalu buat semuanya. Mungkin udah dulu cuman segini dari saya, dan bye bye.